Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah statistik 1. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang ukuran nilai pusat atau biasa disebut dengan central tendency. Baik, kita mulai. Di dalam ukuran nilai pusat ini atau central tendency ada beberapa ukuran. Yang pertama yang akan kita lihat adalah rata-rata hitung atau biasa disebut dengan mean. Rata-rata hitung itu sebenarnya ada beberapa macam. Jadi kalau kita bicara rata-rata ada beberapa macam rata-rata dan berikut dengan cara perhitungannya. Rata-rata yang dimaksud itu misalnya adalah rata-rata hitung aritmetik, kemudian ada rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tetapi jika hanya disebut dengan kata rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung aritmetik atau rata-rata biasa. Kemudian penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data dari suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampelnya sama dengan N, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus X rata-rata, X bar sama dengan 1/N dikali X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah sampai xn. Kalau dibuat notasi yang lebih sederhana dalam bentuk notasi sigma, maka x bar atau x rata-rata sama dengan 1/n sigma xi, di mana n adalah jumlah datanya, jumlah sampelnya, kemudian i itu adalah jumlah atau nilai sampel ke i. Contohnya, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa di satu kelas. Kita bisa mengambil sampel misalnya sebelahnya 10 siswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Dalam sentimeter ada 172, 167, 180 dan seterusnya. Anda bisa perhatikan ini bukan 10 siswa tetapi 20 siswa sebenarnya. Ada 172, 167, 180, kemudian siswa yang keempat 170, kemudian 5, 169, 180, 175, 165, 173, 170, 172, dan seterusnya hingga siswa yang ke-20 yang diukur tinggi badannya memiliki tinggi badan 170. Dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Contoh lain, rata-rata nilai ujian mata kuliah statistika 29 orang mahasiswa adalah 70. Ketika nilai ujian mata kuliah statistika milik Andi digabungkan dengan nilai mahasiswa tersebut, rata-rata nilai dari mahasiswa naik menjadi 71. Dari sebelumnya rata-ratanya kalau 29 adalah 70, kemudian ketika nilainya Andi digabungkan maka rata-ratanya naik menjadi 71 dari tentu saja 30 orang mahasiswa. Berapakah nilai Andi tersebut? Itu pertanyaannya. Kemudian soal tersebut dapat diselesaikan dengan menambahkan total keseluruhan nilai mahasiswa dengan nilai Andi kemudian dibagi dengan jumlah mahasiswa yang nilainya dijumlahkan, termasuk tentu saja nilainya Andi. Dari 29 sebelumnya mahasiswa kemudian sekarang menjadi 30. Dari soal diketahui jumlah mahasiswa sebelum nilai Andi dimasukkan adalah 29 atau N-nya sama dengan 29 dan rata-ratanya adalah 70. Total keseluruhan nilai mahasiswa sebelum nilai Andi dimasukkan adalah X rata-rata sama dengan 1/N sigma XI. Itu berarti 70 sama dengan 1/29. Jadi kita perhatikan bahwa ada nilai angka 70 di sini. Itu adalah nilai rata-rata. Jadi X barnya diketahui kan. X rata-ratanya diketahui 70.
itu sama dengan 1/29. 29 ini adalah jumlah mahasiswanya atau jumlah datanya, jumlah sampel, dikali X1, X2 hingga X29. Dikali nilai mahasiswa 1, 2, sampai yang 29. Selanjutnya diturunkan menjadi 70 kali 29 sama dengan, jadi angka setelah sama dengan dipindahkan ke sebelah kiri menjadi 70 dikali 29 sama dengan X1, nilai X1 tambah X2 hingga X29. Oleh karena itu, maka nilai total keseluruhan mahasiswa yang 29 itu sama dengan diperoleh angka 2030 atau 70 kali 29 sama dengan 2030. Sekarang case-nya adalah ketika nilainya si Andi digabungkan, maka nilai rata-rata itu naik dari 70 menjadi 71. Kalau sebelumnya 29, sekarang N-nya menjadi 30. Maka diperoleh, pertanyaannya tadi adalah berapakah nilai Andi tersebut? Yang ditanyakan adalah yang ini, berapa nilai Andi tersebut. Peroleh dari hasil perhitungan, kita masukkan angka-angkanya, X rata-rata sama dengan 1 per N sigma XI, diturunkan 71. Dari mana angka 71? 71 itu adalah nilai rata-rata yang baru setelah masuknya digabungkannya nilai Andi. Sebelumnya 70, kemudian menjadi 71, sama dengan 1/30. Sebelumnya 29, N-nya sekarang masuk Andi berarti 30. Dikali X1 tambah X2 hingga 29 dan 30. Berikutnya 71 kali 30 sama dengan X1 tambah X2 dan sampai 30. Kemudian diperoleh nilai 2130 sama dengan 2030. Ini 2030 adalah angka yang diperoleh dari sini sebelumnya. Itu berarti nilai X1 sampai X29. Ya. Jadi kita lihat bahwa 71 kali 30 sama dengan 2130, kemudian sama dengan nilai X1 sampai X29 2030 ditambah X30. X30 sama dengan, karena X30 ini belum diketahui, X30 ini adalah nilainya si Andi yang ditanyakan tadi. X30 sama dengan 2130 dikurang 2030. Oleh karena itu nilai Andi adalah sama dengan 100. Itu adalah contoh untuk menghitung nilai rata-rata ketika gitu ya ada perubahan dari data sebelumnya dan mengetahui berapa nilai anggota yang dimasukkan setelahnya. Kemudian tadi itu adalah rata-rata hitung atau min untuk data tunggal. Sekarang bagaimana kalau minnya datanya berkelompok gitu. Ada beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah metode biasa. Rumusnya itu ini terbalik ini. Saya balik dulu. Mana ya? Diangkat kemana ya? Ya, ini dapat perhatikan. Metode biasa itu rumusnya adalah X rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Contohnya, ini ada data berat badan dari mahasiswa dalam ukuran kilogram. Datanya adalah data berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena ini adalah dibuat kelas interval. Untuk kelompok mahasiswa dengan berat badan 60 sampai 62, frekuensinya atau F-nya itu jumlah mahasiswa yang sebanyak yang beratnya 60 sampai 62 ada 10 orang. Kemudian yang berat badannya 63 sampai 65 25, yang 66 sampai 68 ada 32, kemudian 69 71 15 dan mahasiswa dengan berat badan 72 sampai 74 kg ada 18 orang. Jumlah total N-nya itu sama dengan 100. Nah, dari sini kemudian ditambahkan kolom di tabelnya untuk mencari titik tengah. Titik tengah itu adalah titik tengah dari X. Ya, titik tengah dari X. Dari mana diperoleh titik tengah X?
adalah yang ini adalah X-nya gitu ya, berat badannya gitu. Jadi titik tengah antara kelas interval 60 sampai 61 itu adalah 61. Ini jumlah apa nilai kelasnya ini kan 3, 60, 61, 62. Titik tengahnya tentu saja adalah 61. Demikian seterusnya ke bawah. Kalau mau mudah berhitung tinggal ditambah 3 saja karena jarak antara kelas 1 dengan kelas berikutnya itu gitu ya, jarak interval kelasnya itu sama dengan 3 gitu ya. Berarti tengahnya kalau dibuat ke bawah ini menjadi bertambah 3 gitu. Kalau kelas pertama itu titik tengahnya 61 berarti kelas berikutnya 64. Kelas berikutnya lagi 67. Kemudian kelas keempat itu 70 dan yang kelas terakhir adalah 73. Jumlahnya ke bawah ini adalah 335. Fx mudah saja gitu ya. Untuk mencari sigma fx-nya ini gitu ya. Itu sama dengan 10 kali 61. Jadi F dikali X itu sama dengan ini. Jadi kolom di frekuensi dikalikan dengan kolom di titik tengah itu menghasilkan nilai Fx. Ya, untuk kelas pertama 610, kemudian 1600, 2144, kemudian 1050 dan kelas yang terakhir 1314. Jumlah Fx-nya 6718 atau sigma Fx. Kalau sudah seperti ini maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus metode biasa itu X rata-rata tentu saja sama dengan sigma Fx. Sigma Fx itu adalah 6718 dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya itu adalah yang ini, N-nya gitu ya, 100. Rasa Anda bisa lihat itu dan mudah saja dihitung. Kemudian tadi itu adalah metode biasa. Bagaimana kalau menggunakan metode simpangan rata-rata? Rumusnya itu adalah X rata-rata sama dengan M tambah sigma FD dibagi sigma F. Dengan data yang sama di sebelumnya, kita sudah tahu frekuensinya berapa, kemudian titik tengahnya berapa. Tinggal mencari nilai D dengan FD. Kita lihat bahwa M itu adalah rata-rata hitung sementara. Jadi M itu adalah rata-rata hitung sementara atau titik tengah kelas modus. D itu adalah X kurang M. Ya, jadi M itu adalah rata-rata hitung sementara, kemudian D itu adalah X kurang M. X adalah titik tengah interval kelas, kemudian F itu adalah frekuensi kelas. Jadi tinggal Anda hitung ini gitu ya. Yang pertama yang harus kita cari tentu saja berdasarkan contoh ini adalah rata-rata hitung sementara atau titik tengah kelas modus. Apa yang dimaksud dengan modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau tinggal melihat frekuensi yang terbanyak itu adalah pada kelas berapa. Iya. Jadi ini di sini ya. Perhatikan M itu adalah rata-rata hitung sementara. Rata-rata hitung sementara itu adalah titik tengah kelas modus. Yang mana kelas modusnya di sini? Kelas modus itu adalah yang ini. Kenapa ini yang menjadi kelas modus? Karena kelas itulah yang frekuensinya paling tinggi gitu. Nah, kita tinggal cari titik tengah dari kelas modus itu adalah 67 gitu. Berarti D itu bisa saja dihitung. Berarti D itu sama dengan berapa ya? X-nya berapa? X itu adalah 61. Dikurang berapa titik tengah kelas modus 67, berarti ini sama dengan berapa gitu. Jadi Anda 61 kurang 7 berapa gitu. Kemudian yang selanjutnya 64 dikurang 67 sama dengan ya nanti Anda buat apa namanya di kertas selembar, kemudian Anda catat ini. Kelas berikutnya 67 dikurang 67. Ini sama dengan apa? Kemudian 70 kurang 67 sama dengan apa? Kemudian 73 kurang 67 dengan berapa?
Kemudian tinggal Anda perkalikan. Dari hasil ini misalnya 61 kurang 67 berapa? Minus berapa? Minus 6. Kemudian ini adalah 64 kurang 7 minus 3. Kemudian ini 0. Ini 70 kurang 63, 3. Berarti di sini 6. 73 kurang 67 berapa? 6 kan? Iya. Betul, 6. Nah, sekarang kalau kita sudah peroleh ini, maka FD itu adalah F nilai frekuensi dikali nilai pada kolom yang ini, D gitu. 10 dikali minus 6 berapa? Minus 60. Kemudian 25 dikali minus 3 berapa? Berapa? Nanti Anda isi gitu ya, cari. Kemudian yang ini berapa gitu. Akan Anda cari. Ya, nanti Anda sigma FD-nya itu berapa di sini. Nanti Anda cari gitu ya. Ya. Ini adalah hasil untuk metode simpangan rata-rata. Kalau kita sudah peroleh nilai sigma FD-nya, kemudian ini adalah sigma F-nya, maka ini menjadi mudah dihitung. M itu kan sudah diketahui. Yang mana tadi M-nya? M-nya itu adalah 67 yang ini, nilai ini. Ini adalah ini rata-rata hitung sementara. Selanjutnya kita akan pindah. Nanti ini akan menjadi tugas Anda, silakan Anda catat mulai dari yang pertama tadi, dari slide sebelumnya yang ini. Ini kan belum selesai, belum masukkan rumus, silakan Anda masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian di slide ini juga Anda selesaikan kolomnya ini, selesaikan tabelnya, kemudian masukkan ke dalam rumus yang ada. Nanti Anda hitung berapa hasilnya. Kemudian ada namanya metode coding. Ini adalah metode yang ketiga untuk data berkelompok gitu. Rumusnya itu adalah X rata-rata sama dengan M tambah C kali sigma FU dibagi sigma F. M itu adalah rata hitung sementara, tadi sudah diketahui. Kemudian C itu panjang kelas. Kemudian U itu adalah 0. Kemudian plus minus 1, plus minus 2. Atau sama dengan D per C dengan D sama dengan X kurang M. Ya, jadi D X kurang M. D per C gitu. Ya. Ini adalah untuk metode coding. Saya rasa ini untuk pertemuan kita, nanti Anda selesaikan ini, silakan Anda cari gitu ya berapa nilai yang Anda peroleh dari metode coding ini. Ya. Nanti Anda cari sendiri berapa hasilnya. Anda bisa menggunakan referensi yang lain kalau Anda merasa di sini tidak bisa lebih jelas gitu. Jelasnya metode coding seperti ini, nanti Anda masukkan dalam rumusnya, kemudian Anda lihat berapa hasilnya. Kemudian median data berkelompok, rumusnya itu ME sama dengan B tambah 1/2N dikurang sigma F2 dikali O per sigma FME dikali C. Keterangannya ME itu adalah median, B itu TV bawah kelas median, N jumlah frekuensi, kemudian sigma F2O jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, kemudian C panjang interval kelas, FME sama dengan frekuensi kelas median. Ini contoh mediannya gitu ya. Contoh median data berkelompok, ada tabelnya di atas, diameter dari 42 pipa, yang diameternya 65 sampai 67 mm ada 2 pipa dan seterusnya. Penyelesaiannya jumlah frekuensi atau N sama dengan 40 dan 1/2N sama dengan 20 tentu saja. Kenapa 1/2-nya itu 20? Karena 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian kelas median adalah sigma F2O lebih besar atau sama dengan 1/2N, sehingga F1 frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi 3 sama dengan 20 gitu ya, lebih besar atau sama dengan 20. Jadi kelas median adalah kelas ketiga. Kelas ketiga itu adalah nilai B-nya sama dengan 70,5. Kemudian C itu sama dengan 3, sigma F2O sama dengan 7, kemudian FME-nya sama dengan 13.
Kemudian modus data berkelompok. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus untuk data tunggal dapat ditentukan dengan melakukan nilai data yang sama. Kemudian kelompok nilai data yang paling banyak adalah modus data tersebut. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai kasar. Ini contohnya rumus modus data berkelompok. MO sama dengan B tambah B1 per B2 dibagi B2 tambah B1 tambah B2 dikali P. Keterangannya MO itu adalah modus, B batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, kemudian P panjang kelas interval, B1 sama dengan Fn kurang 1 atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian B2 adalah Fm kurang Fm tambah 1 atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kalau ada yang sebelumnya, kemudian ada sesudahnya. Contoh soalnya ini. Berikut ini data nilai statistik mahasiswa. Kelas interval nilai antara 51 sampai 55, frekuensinya 5, kemudian selanjutnya 5660 ada 6 orang, kemudian 6165 ada 14, 66 sampai 70 ada 27, kemudian 7175 ada 21. Yang punya nilai 76 sampai 80 ada 5 orang, kemudian yang kelas yang terakhir 81 sampai 85 itu sama dengan 3. Berapakah modus dari data nilai statistik mahasiswa tersebut? Kita bisa hitung. Jawabnya dari tabel di atas. Kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval keempat atau pada kelas interval nilai 66 sampai 70. Kenapa? Karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 27. Dengan kata lain Fm-nya sama dengan 27. Batas bawah kelas tersebut adalah 65,5. Frekuensi kelas sebelumnya 14, Fm kurang 1 sama dengan 14. Frekuensi kelas sudahnya 21, Fm tambah 1 sama dengan 21. Panjang kelas interval sama dengan 5. Gitu. Jadi 66, 67, 68, 69, 70. Itu kan panjang kelasnya berarti 5. Kemudian dari mana diperoleh nilai 14 dengan 21 itu atau 65,5. 65,5 itu diperoleh dari batas bawah kelas, ya, batas bawah kelas tersebut. Ya. Saya rasa ini Anda mudah saja menjawab, gitu ya. Ini ada uraiannya, cara memperolehnya seperti apa. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti tugasnya akan di-share di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.